Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Purnamasari, kelas MI2E, akan mempresentasikan tentang IPS tentang sistem dan struktur sosial. Struktur sosial adalah kerangka yang dapat mengembangkan kaitan berbagai unsur masyarakat. Sementara itu, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Dimensi struktural ada dua macam, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal akan melihat masyarakat secara bertingkat, sedangkan dimensi horizontal bisa disebut sebagai diferensi atau pengelompokan sosial. Pembedanya adalah secara horizontal dalam arti perbedaan tersebut tidak mengandung perbedaan secara bertingkat, melainkan berbeda saja satu dan lainnya. Pengelompokan manusia secara horizontal tersebut menimbulkan perasaan in group dan out group, sertakan atas dasar profesi, pekerjaan, suku, ras, agama, dan sebagainya. Sistem sosial adalah semua unsur yang saling berhubungan antara satu sama lain, di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Dalam sistem sosial, paling tidak terdapat dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama yang lain, mempunyai tujuan interaksi tersebut, mempunyai struktur, simbol, dan tujuan bersama. Contoh sistem sosial, misalnya seperti yang dapat kita ambil dari masyarakat pada lingkungan sekitar kita, misalnya seperti pada sistem yang ada di suatu universitas atau sekolah. Lalu bisa juga kita ambil di dalam masyarakat seperti adanya kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga. Selanjutnya, unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial terbagi menjadi 11 macam. 1. Keyakinan atau pengetahuan. Keyakinan merupakan unsur sistem sosial yang dianggap sebagai pedoman dalam melakukan penerimaan suatu pengetahuan dalam kehidupan kelompok sosial dan dalam masyarakat. 2. Perasaan atau sentimen. 3. Norma merupakan komponen sistem sosial yang dianggap kritis untuk memahami serta meramalkan aksi atau tindakan manusia. 4. Tujuan, saran, dan cita-cita. 5. Status dan peran. Status dan peran merupakan tanggung jawab atau kewajiban serta hak-hak yang ditentukan dalam suatu masyarakat. 6. Tingkat, pangkat, atau rank. 7. Kekuasaan atau pengaruh. 8. Sanksi. 9. Sarana atau fasilitas. 10. Tekanan ketegangan. Selanjutnya, konsep perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya diskusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.